Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Donald. Pada pertemuan ini khusus kita membahas latihan-latihan yang terkait dengan pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum bisa, jadi bisa menggunakan video ini untuk belajar dan sebagai bahan referensi dalam mengerjakan latihan. Oke, supaya tidak berlama-lama kita masuk saja latihan pertama. Jadi kalau kita lihat di latihan pertama ini kita fokus pada penggunaan jenis font dan ukuran font dan juga perataan teks. Kita coba ya mengetikkan latihan 1 ini di Microsoft Word. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Blank dokumen. Nah, jadi kita ketik seperti yang diminta di latihan 1. Oke, ini sudah selesai saya ketik. Jadi kita mengetik itu jangan dipikirkan dulu formatnya, ketik saja seperti ini. Kemudian bagi yang pertama kali mengetik itu jangan sampai kita mengenter sampai habis sebuah paragraf. Karena biarkan saja turun sendiri ketika kita mengetik, tidak perlu dienter. Nah, untuk merapikannya nanti akan menggunakan rata kiri kanan. Jadi sesuai dengan latihan yang dimintanya pertama adalah ukuran font yaitu Arial ya. Kemudian ukurannya 12, berarti klik di sini pada font size, pilih pada font style, pilih Arial, pada font size atau ukuran font itu adalah ambil 12. Kemudian yang sesuai latihan ini dibuat rata tengah judulnya. Kemudian dikasih efek bold atau efek tebal. Kemudian untuk paragrafnya itu di blok. Cara memblok itu klik tahan, tarik ke bawah ya. Di awal kalimat klik tahan, tarik ke bawah, tarik ke samping kanan ya. Jadi yang seperti abu-abu ini sudah di blok ya. Kemudian kita ambil rata kiri kanan. Kemudian kita perhatikan lagi beberapa kata yang perlu diberikan cetak tebal atau bold ya. Ini contohnya Microsoft Office. Pilih bold, kemudian lagi ada kata atau kalimat komunitas guru TIK Kota Pekanbaru diberi underline. Nah, seperti ini. Berarti ini ya sudah selesai latihan 1 kita, hanya fokus pada penggantian jenis font. Ini kita simpan sebagai latihan 1. File, save, kemudian kita pilih folder kita. Folder kita itu ada di folder Gusmed, kemudian di data D di folder Gusmed, kemudian kita simpan di sini di folder latihan-latihan yang sudah saya buat, yang saya sediakan latihan-latihan ya. Kemudian ini saya buat sini judulnya adalah kumpulan latihan. Oke. Jadi kita tidak buat per file ya, tapi per halaman saja. Oke, ini latihan 1. Latihan keduanya kita buat di bawah dengan cara tekan enter ya, enter lagi. Kalau misalnya mau cepat itu tekan Ctrl enter. Jadi tekan tombol Ctrl enter ya untuk masuk ke halaman berikutnya ya. Tuh seperti itu. Oke, kita masuk sini latihan yang kedua. Kita lihat lagi latihan kedua apa yang akan dikerjakan. Nah, latihan 2 ini masih fokus pada pengetikan paragraf. Kali ini kopikan teks dari latihan sebelumnya. Ubah seperti format di bawah ini. Jadi yang pertama adalah penguasaan cara copy paste, kemudian juga adalah perataan teks dan juga adalah spasi antar paragraf ya. Oke, kita mulai saja. Jadi disuruh mengkopikan teks dari latihan 1, kita copy saja ya. Nah, ini di blok dulu, kemudian klik kanan di tengah teks yang di blok, pilih copy. Atau cara lainnya di blok dulu, pilih icon copy yang ada di tab home atau di menu home.
Atau cara ketiga adalah blok dulu Ctrl C di keyboard, tekan ya sekaligus Ctrl C, copy atau klik kanan copy juga bisa. Pindahkan di latihan kedua, paste di sini. Nah, ini formatnya akan kita hilangkan dengan cara mengklik clear formatting, clear or formatting yang ada di tab home atau menu home. Jadi seperti ini ya, tanpa format. Oke ya. Di latihan 2 seperti perintah tadi yang perlu dilakukan, yang pertama adalah copy text sudah ya, ubah sesuai format di bawah ini. Yang pertama judulnya itu adalah rata kanan. Nah, kita pilih rata kanan ya. Sini berarti rata kanan, right, align right atau Ctrl R. Pilih bold. Kemudian yang kedua adalah paragraf pertama itu rata kiri dengan line spacing 1. Rata kiri, line spacingnya 1. Nih. Paragraf ketiga, rata kanan line spacing 1,5. Di blok rata kanan ya, rata kanan guna line spacingnya 1,5. Berarti klik icon line spacing, pilih 1,5 atau shortcutnya adalah Ctrl 5. Kemudian paragraf ketiga adalah capital case atau besar semua, guna rata kiri kanan, pilih line spacing 2. Kita lakukan seperti itu ya. Pertama rata kiri kanan dulu, setelah itu ubah menjadi huruf besar semua dengan cara mengklik icon change case yang ini ya, di samping font size ini, di font size. Kemudian ada di sini adalah penggantian change case, pilih uppercase untuk mengganti ke huruf besar semua. Kemudian jarak spasinya 2 spasi, berarti line spacing jadi 2. Selanjutnya paragraf keempat itu menggunakan rata kiri kanan juga, tapi ada kotak. Nah, kotak itu menggunakan border. Ini di grup paragraf yang masih di tab home. Pilih di sini ya, outside border. Nah, jadi ya latihan kedua seperti ini. Nah, mungkin dia judulnya dibuat cetak miring juga ya, cetak miring. Kemudian juga agak dibesarkan. Ukurannya mesti kita ganti 14, underline juga. Nah, ini jadi yang latihan yang nomor 2. Ukuran fontnya juga kita ganti 12 saja, Arial tadi ya, sesuai yang latihan pertama. Oke, ini latihan kedua selesai. Kita masuk ke latihan yang ketiga. Ctrl Enter untuk pindah. Latihan 3 kita lihat lagi apa macamnya. Latihannya yang ketiga ini adalah gunakan jenis font Tahoma ukuran 12 ya. Masih pengaturan jenis font, kemudian aturlah seperti format di bawah ini, terutama dalam penggunaan format font. Nah, di samping itu juga nanti ada bullet and numbering ya. Tips dan trik cara belajar yang baik. Oke, pada latihan ketiga ini kita sudah selesai mengetikkan paragraf pertamanya. Jadi paragraf pertama ini dan judul itu tidak banyak yang diminta. Yang pertama ini untuk judul itu menggunakan efek ya. Tetap di menu home, kita pilih sini text effect, pilih ini ya, misalnya yang ini kita ambil text efeknya, atau yang ini boleh ya. Kemudian kita buat rata tengah. Kemudian untuk baris paragraf pertama ya, jadi ini kita lupa tadi ya, ubah dulu menjadi fontnya Tahoma. Kita cari namanya Tahoma ya, Tahoma ukuran 12. Oke, kemudian lagi yang perlu di latihan ketiga paragraf pertama itu di sini diberikan text effect seperti tadi. Yang ini misalnya, kemudian wajib pakai bold atau cetak tebal. Kemudian di sekolah itu pakai strike through atau garis
coretan ya, coretan di garis di tengah-tengah dari teks ya. Satu coretan, satu garis itu strike stroke ya. Kemudian ada lagi satu lagi di rumah, itu dua coretan atau double strike stroke. Itu di jendela font kita tampilkan dulu. Klik panah yang arah kanan ke bawah, pilih double strike stroke ya, efeknya. Oke, kita masuk paragraf kedua. Pada paragraf kedua ini kita lebih banyak menggunakan bullet and numbering ya. Kita ketik dulu. Ini untuk list-listnya ini menggunakan numbering, jadi kita klik sini aja langsung ya. Klik icon numbering yang ada di samping icon bullet, masih di tab home atau menu home. Klik sini, langsung muncul angka 1, kita buat langsung belajar kelompok. Rajin 2 ya, kita enter saja langsung muncul nomor 2. Yang ketiga di enter juga otomatis. Kemudian lagi untuk paragraf yang ketiga itu pakai bullet. Enter aja sekali, berarti lanjut ngetiknya. Oke, ini paragraf ketiga sudah kita ketik ya, tanpa ada bullet di depannya. Jadi bullet itu adalah seperti numbering tadi. Kalau numbering itu listnya menggunakan angka-angka, sedangkan kalau bullet itu menggunakan karakter khusus atau simbol. Jadi caranya di blok dulu teks yang akan diberikan bullet di depannya, pilih bullet ini. Kemudian ini kan otomatis ya, bulat langsung ya. Kita bisa memilih jenis bullet yang kita inginkan, yaitu dengan klik panah yang ke bawah ini, kemudian pilih define new bullet, kemudian kita pilih simbol ya, pilih simbol, kemudian kita carilah font yang banyak simbolnya ya. Berarti fontnya yang paling banyak simbolnya adalah font Wingding atau Webding. Kita cari saja ke bawah yang nama font tersebut ya, Wingding atau Webding, misalnya Webding ya, Webding. Nah, kemudian kita carilah simbol yang seperti olahraga angkat besi, seperti yang ada di latihan. Oke, mana ya, kita cari dulu simbolnya ya, seperti angkat besi ini ya, ada dapat simbolnya. Kemudian kita klik OK, OK kan lagi. Nah, ini dia dah berhasil kita membuat bulletnya. Selanjutnya kita perhatikan lagi di latihan 3 ini, ternyata ada penyisipan simbol. Nah ya, seperti ini. Beda simbol dengan bullet. Kalau bullet itu letaknya di depan ya, di setiap list itu otomatis muncul. Sedangkan simbol itu disisipkan, baik itu di depan ataupun di tengah ataupun di belakang teks, disisipkan satu persatu. Jadi caranya, kalau di sini belajar kelompok ya, ada simbol simbol senyum. Berarti insert, pilih menu insert, pilih simbol, kita cari simbol senyum, more simbol ya. Nah, di sini kita carilah simbol yang senyum. Nah, mungkin ini ada di font yang namanya Wingding. Wingding, carilah simbol senyum ya. Senyum. Ini. Kemudian insert. Oke, close ya. Kemudian
ada lagi simbol menulis. Insert lagi, pilih simbol lagi, more simbol. Nah, yang kita cari simbol menulis. Nah, ini kemudian dapat langsung ya. Di Wingding juga insert, kemudian close. Kemudian lagi ada lagi simbol panah ke atas. Masih di simbol, more simbol, kita cari lagi simbolnya panah ke atas. Masih di Wingding ya. Wingding ini banyak sekali simbol-simbolnya. Nah, ini panah ke atas, kemudian disiplin dalam belajar. Ini ada simbol seperti jam menunjukkan angka 7 ya. Insert simbol lagi, pilih yang model jam angka 7. Oke, ini dapat langsung kita klik sini. Oke, insert, close. Kemudian belajar dengan serius itu emoticon atau seperti simbol ini serius ya. Kemudian insert lagi, close. Kemudian terakhir adalah hindari belajar yang berlebihan ya. Kita ambil sini simbol, yaitu simbol angka 3. Mungkin belajarnya sampai dini hari mungkin ya. Nah, makanya di sini sampai jam 3 pagi. Insert. Nah, kemudian kita lihat lagi latihan kita apakah sudah sesuai dengan yang diminta di latihan 3. Oh, ternyata ada yang salah juga ya, ada yang kurang. Itu YouTube ini italik atau cetak miring, kemudian ini ada juga terburu-burunya ada seperti ini. Jadi ini menggunakan apa? Yaitu menggunakan itu kita gunakan ini. Namanya adalah ini ya. Superscript. Nah, itu. Jadi terburu-burunya ya. Seperti ini dah. Burunya di atas, berarti menggunakan superscript. Superscript ini sering digunakan untuk membuat simbol seperti simbol-simbol kimia gitu. Ini dikejar-kejar juga ya, pakai superscript. Nah, dikejar-kejar di bawah berarti dia pakai subscript ya. Nih, seperti simbol A2, O2 itu bisa kita gunakan ini, subscript. Oke ya, kita lihat latihan 3 sudah berhasil kita selesaikan. Lanjut ke latihan yang keempat. Ini sudah benar sesuai dengan yang ada di tuntutan latihan 3 di modul. Lanjut latihan 4 ya, latihan 4. Nah, itu mengetik undang-undang dasar sesuai dengan paragraf ini. Kita enter latihan 4. Oke ya, ini kita simpan saja dulu dengan cara menekan tombol Ctrl S atau file save juga bisa ya. Jangan save as. Kalau kita tekan save as, dia menyuruh menyimpan ulang kembali dengan menentukan format dan foldernya. Jadi file save saja, berarti melanjutkan penyimpanan pada file yang kita buka ini. Kemudian kita lanjut ke latihan berapa tadi ya? Latihan keempat. Ctrl enter ya. Kita hapus baletnya, latihan 4. Oke, latihan 4 kita lihat mengetik undang-undang. Jadi kita ketik dulu seperti biasa tanpa format sama sekali. Undang dasar. Sudah selesai, kita ketik teksnya tanpa diformat sama sekali. Nah, kita baca di latihan 4 apa yang diminta. Gunakan jenis font box antik ukuran 10 untuk isi dan ukuran 13 untuk judul. Aturlah indent sesuai dengan bentuk paragraf yang di bawah ini. Oke, pertama judul. Itu jenis fontnya adalah book antik. Kita cari ya, book antik. Berarti itu book antik semua ya, berarti di blok sampai ke bawah. Ganti fontnya jadi book antik. Book antikwa. Ini ya. Kemudian untuk judul itu ukuran fontnya 13. Dan ternyata 13 tidak ada di sini. Kita ganti menjadi 13. Angka 12 itu kita hapus, kita ganti menjadi 13.
langsung ditulis ya. Oke, kemudian untuk di bawahnya atau paragrafnya ukuran 10. Nah, gitu ya. Kemudian kita atur ini judulnya, itu kita buat bold tengah ya. Ini juga perembulnya tengah. Kemudian untuk isinya menyesuaikan dengan indentasi yang kita set. Nah, ini kan ada penjarakan untuk baris pertama ya, baris pertama paragraf. Nah, sebenarnya pakai tab juga bisa dengan menekan tombol tab di keyboard. Tapi kalau kita misalnya mengaturnya 2 cm misalnya masuk ke dalamnya, sini misalnya sampai 2 cm ini ya, berarti kita menggunakan ini saja, indentasi, kita pilih first line indent, kita klik ya. Ini caranya diblok dulu teksnya, kemudian klik first line indent atau indent yang di atas ini, kita tarik ke angka 2. Oke, itu dia cara menggunakan indentasi. Dan selesai latihan kita yang nomor 4. Oke, kita masuk ke latihan yang nomor 5, kontrol enter saja. Latihan 5. Kita lihat lagi apa latihannya ya. Sangat gampang. Latihan 5, praktekkan langkah-langkah berikut ini. Gunakan jenis font Tahoma ukuran 12, aturlah indent sesuai dengan paragraf di bawah ini. Nah, ini ya. Disuruh buat seperti ini. Kemudian diatur paragrafnya. Oke, kita ketik dulu. Oke, setelah kita siap mengetikkan latihan 5 ini ya, ketik biasa saja tanpa format. Nah, seperti ini, tanpa format sama sekali. Barulah kita atur seperti yang diminta di latihan 5. Pertama, gunakan jenis font adalah Tahoma. Inti Tahoma menjadi 12 ya. Kemudian yang diminta judulnya itu adalah bold. Kemudian paragraf pertama ya, itu dia menggunakan left indent. Itu artinya left indent ini kita tarik agak ke tengah ya, seperti ini, sehingga teksnya itu menjorok agak ke dalam seluruhnya, ke dalam paragraf ya, seperti ini. Nah, ini menggunakan left indent namanya ya. Kemudian jadi left indent ini posisi atau peletakan paragraf di halaman ya. Bisa di luar margin, bisa di dalam margin ya. Itu namanya adalah indent. Nah, kita ambil misalnya di angka 5 left indent. Paragraf kedua ini dia menggunakan yang namanya adalah hanging indent. Jadi hanging indent itu baris pertama normal, baris kedua dia menggantung di baris pertama. Ini yang kita tarik adalah hanging indent. Jadi indent yang nomor 2 ini yang segitiga menghadap ke atas ya. Nah, di angka 2,5 misalnya. Kemudian paragraf ketiga ini juga menggunakan hanging indent. Nah, hanging indent juga ya. Tuh. Paragraf keempat menggunakan kombinasi ya. Pertama left indent untuk mendorong tulisan ke dalam dari sebelah kiri, dan right indent untuk mendorong tulisan dari kanan ke tengah. Jadinya seperti ini, ambil kemudian italik seperti itu ya. Ini biasanya untuk membuat intisari misalnya yang ada di sebuah misalnya majalah atau apa ya, atau sebuah artikel. Nah, oke, kira-kira seperti ini saja, tidak banyak ya yang diminta di latihan 5 ini. Dia intinya adalah penggunaan indent itu kita harus paham ya, apa gunanya
indent itu ya. Indent itu gunanya untuk mengatur paragraf kita ya. Oke, itu dia sampai latihan 5. Latihan